mungkin beban belajar siswa itu terlalu banyak ya. Jadi berusaha untuk dipadatkan, seharusnya bisa diselektif oleh guru. Nah, kemudian guru pun terkadang memberikan target yang tinggi. Kamu harus dapat segini, nilai dengan segini, sehingga siswa yang merasa kurang mampu itu stres. Ya, stres gimana nih target gurunya seperti itu. Belum ditambah orang tua di rumah ya menuntut siswa itu untuk menghasilkan nilai yang tertinggi gitu. Nah, jadi mereka sulit untuk memahami. Kemudian di sini setiap peserta didik itu mempunyai perbedaan intelektual IQ yang berbeda-beda, itu kan istilahnya yang kemampuan fisiknya, terus kemudian latar belakang keluarganya, kebiasaan dia belajar di rumahnya secara individu, itu faktor-faktor sehingga siswa itu sering sulit dalam memahami teks bacaan yang disampaikan oleh guru. Rata-rata anak-anak kita begitu dengar matematika itu udah takut, udah down duluan, ya, udah down duluan. Nah, sebelum memulai pelajaran sebaiknya guru sebelum memulai itu memberikan motivasi. Ya, jadi bahwa matematika itu bukan pelajaran yang menakutkan. Kita push anak ya sambil bermain, sambil bercanda, sambil hiburan, baru di situ masuk ke materi. Terus selain itu pun guru harus mengubah pola ngajarnya. Jadi pola menyampaikannya, literasi matematikanya yang betul-betul menggunakan bahasa anak, masuk ke dalam jiwa anak. Gitu. Jadi bukan guru menarik, memaksa siswa agar mereka memahami keinginan guru. Nah, harusnya guru itu bagaimana membuat bahasa literasi yang simpel, yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh anak. Jadi kembali kepada pemahaman literasi anak, ya. Jadi sebelum ke numerik, anak harus diberi pemahaman dulu tentang literasi, membaca, pemahamannya apa, terus kemudian anak menemukan kata kunci, terus kemudian juga kita harus bisa mengobservasi kesulitan paling intinya di mana sih siswa, kuncinya itu aja, kuncinya kita observasi kebanyakan anak sulitnya di mana. Kalau memang udah ketahuan, kita kelompokkan kesulitan itu, baru kita pecahkan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai jurnal perbaikan pengayaan atau remedial guru ketika pembelajaran itu sudah selesai. Jadi tidak mau repot atau merasa puas dengan hasil ya segini ini aja, segini aja apa adanya gitu. Jadi nggak mau meningkatkan, misalkan hasilnya hari ini 6, udah puas cukup sampai situ. Dia nggak mau berusaha ketika anaknya ini dapat 7, dia bangkit lagi 8 sehingga semuanya mencapai 100 gitu ya. Tapi ya guru cukup dengan puas apa adanya. Itu tadi intinya. Tidak berkembang jadi tidak berkembang. Intinya nggak mau repot, nggak mau capek gitu. Terus kemudian dia ingin menghendaki bukti konkret dulu ya, konkret dulu dalam artian misalkan betul-betul nyata, nggak mau dimulai dari abstrak gitu, nggak mau dari abstrak. Kan pengetahuan anak itu ada dua, pertama konkret dan abstrak. Kalau konkret udah jelas, tapi untuk abstrak, nah di sini jadi guru kurang mengaktualisasikan hal-hal yang abstrak yang tidak diketahui oleh anak gitu. Terus kemudian sikap sekedar melaksanakan tugas, yang penting ngajar, selesai, udah itu aja. Kembali yang tidak sama dengan tadi, hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja. Jadi di sini butuh sentuhan kepala sekolah juga perlu menyentuh hal-hal yang semacam itu. Jadi guru banyak guru tidak menggunakan teknologi karena memang pengetahuannya. Bisa satu pengetahuannya nggak mau berkembang, gitu kan? Itu tadi sikap awalnya, nggak mau repot, nggak mau capek, sekedar menggugurkan kewajiban, udah itu aja. Itu
Tapi kalau dia punya motivasi sebagai seorang pendidik, bagaimana dia berusaha untuk memajukan siswanya, dia akan terus menggali, ya, akan terus menggali dari berbagai sumber referensi, entah di internet, entah di Google, atau di buku, hingga dia kembali kembangkan. Yang pertama mungkin kesibukan, ya. Yang pertama, orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu sibuk dengan kegiatannya, baik entah itu ibunya atau bapaknya, sehingga mereka memberikan kepercayaan mutlak kepada sekolah. Udah mau gimana, akhirnya udah sekolah aja. Kenapa? Karena merasa dirinya juga sibuk, nggak sempat. Itu buat apa saya titipkan ke sekolah kalau saya mesti ngurus? Kan itu intinya, ya kan? Terus yang kedua, ini broken home. Nah, broken home, perceraian, itu juga pisahnya orang tua, akhirnya anak terbengkalai. Anak terbengkalai, terjadilah pisah, dia harus milih ayah atau ibunya. Di situ kembali perhatian anak terganggu. Proses pendidikannya jelas terganggu juga karena terjadinya proses broken home. Terus yang kedua, kondisi ekonomi yang benar-benar kurang, yang kurang mendukung anak, walaupun memang sekolah pemerintah negeri itu udah bebas, udah gratis, ya. Tapi dalam artian dari seragamnya, ya kan, oke, sekolah udah siapkan fasilitas sekolah udah gratis, cuman fasilitas pribadinya, seragamnya, karena ketidakmampuannya itu jadi kurang perhatian. Kemudian kesadaran orang tua terhadap pendidikan, kepedulian orang tua terhadap pendidikan, ya, istilahnya masih menggunakan pendidikan orde lama, ya, apalagi perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi, ntar ke dapur-dapur juga. Nah itu anggapan seperti itu yang harus dikikis.